Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Di hari yang kedua di bulan Desember ini, kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya kepada kita, terus diberikan kepada kita. Di Kamis 2 Desember 2021, mari saudara-saudara dalam saat teduh pagi kita merenungkan tidak terkabul. Dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-11 akan menjadi bacaan kita pada pagi saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami kembali dipertemukan dalam waktu teduh kami, dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai perenungan teduh kami pada saat ini. Berkati kami Tuhan dalam kami membaca dan merenungkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Matius pasal 7 ayat yang ke-11 firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, di sebuah tempat ada sekelompok pemuda yang berdoa. Dia memohon agar Tuhan tidak menurunkan hujan karena mereka telah berencana untuk berkemah selama beberapa hari. Sementara itu di tempat yang berbeda, tak jauh dari lokasi perkemahan, juga sekelompok petani juga berdoa. Tapi doanya malah mereka meminta Tuhan untuk menurunkan hujan untuk menyirami sawah yang sudah mulai mengering. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, seandainya kita yang menjadi Tuhan, doa yang mana yang akan kita kabulkan? Apakah yang meminta, pemuda yang meminta supaya tidak turun hujan, atau petani yang meminta supaya turun hujan, supaya tanamannya ini bisa tersirami oleh hujan karena sudah musim kering? Nah, Bapak Ibu, sebuah doa permohonan yang isinya menurut kita itu baik, bisa jadi bahwa tidak terkabul. Hal itu bukan karena Tuhan tidak mau, apalagi bukan Tuhan tidak mampu untuk melakukan daripada semua itu. Dia adalah Allah yang Maha Pengasih. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak akan menepiskan permintaan kita begitu saja. Tidak. Hanya masalahnya adalah dalam ketidaktahuan kita, dalam keterbatasan kita, permohonan tersebut ternyata tidak akan mendatangkan kesejahteraan terbaik bagi kita dan orang lain. Karena itu saudara-saudara, dalam kasih dan kebijaksanaan Tuhan sendiri, Dia menolaknya demi kebaikan kita bersama. Misalnya, andaikan permohonan para pemuda tadi dikabulkan, ada kemungkinan para petani akan menderita karena mengalami gagal panen. Bisa jadi. Dan kadang-kadang tidak mudah memahami hal itu. Ataupun bahkan sebaliknya tadi. Dan itulah banyak hal yang kita tidak bisa pahami dari rencana Tuhan. Apalagi kalau kita sudah memohon dengan sungguh-sungguh dan tidak kenal lelah, dan sepertinya itu belum terjawab. Itulah kehendak dan otoritas Tuhan yang tak bisa terselami. Dan kadang kita berkata dalam hati kita bahwa doa kita tidak kesampaian, doa kita tidak terkabul. Tapi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kita tidak bisa memahami daripada rencana Tuhan. Tak terselami daripada rancangan-rancangan dan rencana dari Tuhan itu sendiri. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan adalah mempertimbangkan hal buruk apa yang akan mungkin terjadi jika permohonan kita itu dikabulkan. Baik itu terhadap diri kita sendiri maupun itu terhadap orang lain. Kita belajar untuk melihat ketika bahkan doa kita itu ditolak, doa kita tidak dikabulkan, sebagai sebuah alternatif yang terbaik bagi orang lain. Dan kita bersyukur atas kearifan Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita ini.
Rancangan Tuhan pasti mendatangkan rancangan yang damai sejahtera dan tidak dapat terselami oleh pikiran kita yang terbatas ini, karena Tuhan punya berbagai rencana dalam berbagai kehidupan kita ini. Saudara-saudara, untuk itu mari kita terus berserah diri kepada Tuhan, kita terus mendoakan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kembali menyerahkan kepada Tuhan, kita mengerjakan apa yang menjadi bahagian kita, dan Tuhan yang berperkara di dalam semuanya itu, dan Tuhan pun yang terus kita andalkan dengan tetap menyatakan syukur kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak terselami apa yang Tuhan mau perbuat dalam kehidupan kami. Namun satu yang pasti bahwa Tuhan mempersiapkan dan merancangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi bahagian kami boleh kerjakan. Dan yang menjadi bahagian Tuhan, biarlah Tuhan yang menentukan sendiri sesuai dengan kedaulatan dan kehendak Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, mampukan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.